Diperkeras sedikit, Pak. Ini masih rame anak-anak, Bu. Masih pulang sekolah. Oh, nggak apa-apa. Sekarang, Pak, dalam uji kompre ini, yang pertama kali. Sebentar Bu Mu, wonge gak enek. Anak-anak masih rame, baru pulang. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Pak, pertama kali yang harus Bapak lakukan dalam uji kompre ini adalah Bapak praktek mengajar dengan durasi waktu 30 menit. Kemudian setelah itu nanti ada tanya jawab dengan saya dan Bu Nikmah. Monggo waktu saya persilakan untuk Bapak praktek pembelajaran selama 30 menit, nggih, Pak. Maksimal 30 menit, nggih. Monggo Bapak dipersilakan. Nggih, suara saya bisa didengar, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Nggih, sakit. Ya, saya coba buka PPT-nya, Bu. Jangan dicoba, Pak, dilakukan. Oh, iya. Dilakukan, ya, Bu. Betul, Bu. Ini. Tarik nafas dulu supaya netral, ya Pak ya? Iya. Baru selesai ya? Mohon izin, PPT saya bisa dilihat. Monggo, belum kelihatan Pak. Belum kelihatan. Satu kali aja Pak, nanti malah tidak muncul. belum kelihatan, Bu. Belum. Wah, ya apa tidak? Sabar Pak, jangan tergesa-gesa. Ya, saya coba lagi, Bu ya. Sudah, Ibu? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Gimana ya? Ya dimulai aja, Pak. Nggak apa-apa. Guru profesional itu harus siap setiap saat apabila terjadi gangguan. Contohnya listrik mati, gurunya juga harus siap mengajar manual. Gitu, Pak ya? Monggo, Pak, monggo. Saya coba lagi, Bu. Belum, Bu. Tidak kelihatan. Belum ada share screen-nya. Ya, share screen-nya tidak ada. Ya apa ya? Bagaimana, Bu? Kok saya gak enak kalau nggak ada PPT-nya. Tapi dari saya bisa, Bu. Iya, share screen-nya, Pak. Saya coba lagi, Bu. Ini Pak Ansori belum, tidak ada yang bantu Pak Ansori. Barangkali filenya diberikan. Oh, Ibu. Pak Malikin tolong kirim filenya, Pak ya. Kalau ini belum, Bu? Tidak kelihatan, Pak. Belum, Pak. Kelihatan berempat saja, Pak. Tidak ada yang lain. Gimana ya? Filenya dikirim ke Pak Ansori, Pak. Biar Pak Ansori yang share-kan. Oh, iya. Dikirim WA, Pak. Saya kirim WA ya. PPT. Kemarin itu sudah saya coba berkali-kali bisa, Bu. Kok sekarang nggak bisa ya? Enggak apa-apa. Yang sabar, nggak usah tergesa-gesa. WhatsApp.
Bentar Bu ya, saya kirim ke Pak Ansori. Silakan Pak Malikin, bisa dimulai Pak. Ya. Saya share screen dari sini Pak. Sudah bisa. Sampun Pak, Ya. sampun. Nggih, monggo. Silakan Pak, dimulai. Ya. Loh, ini milik saya apa Pak Ansori ya yang bisa ini ya? Punya saya Pak Ansori Pak. Punya Pak Ansori. Enggak apa-apa, nanti Bapak dibantu Pak Ansori Pak. Silakan. Ya, mohon izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Pak Malikin dalam pelajaran PAI. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat, dan tidak meninggalkan sholat, serta kalau ketika pelajaran jangan telat. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon Kepala Ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Saya bantu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Sebelumnya saya absen dulu. Muhammad hadir. Ya. Kemudian Emilia hadir. Ya. Tadi bangun subuh jam berapa? Jam 5. Oh, kesiangan ya. Diusahakan kita melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Anak sekalian, karena sholat itu adalah tiang agama, dan besok di akhirat nanti adalah merupakan suatu amal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita yang pertama kali. Anak sekalian, sudah siap ya? Itu yang bajunya masih belum rapi, dirapikan. Ya, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini adalah kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Materi ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu bab toharo tentang bersuci. Karena sholat itu tanpa bersuci, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak-anak masih ingat ya apa toharo? Oh ya betul ya. Toharo adalah bersuci. Bersuci itu ada dua, bersuci dari hadas dan bersuci dari
najis. Hadas juga ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Anak-anak sekalian, kemudian untuk selanjutnya adalah kita tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kita bisa mengetahui tentang tata cara sholat berjamaah, yaitu 3.8, yaitu memahami tentang sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengetahui syarat dan syarat sahnya ya, melaksanakan sholat jamaah, kemudian syarat menjadi makmum, dan kemudian syarat menjadi imam dan macam-macam makmum. Dan sekalian, ini PPT-nya kok gak kelihatan ya. Saya tayangkan video ya, silakan diamati. Kemudian anak-anak memberikan komentar apa yang terdapat dalam video tersebut. Sebelumnya saya akan membagi kelompok untuk memudahkan anak-anak dalam menjawab nanti, dan masing-masing kelompok bisa berdiskusi dan mempresentasikan di depan temannya. Para sekalian, untuk pembagian kelompok saya bagi dua, yaitu kelompok 1 terdiri dari siswa putra, kemudian kelompok 2 terdiri dari siswa putri. Untuk selanjutnya, video tadi sudah diamati ya. Kira-kira apa yang anak-anak lihat di dalam video tadi? Sholat berjamaah, ya betul. Di depannya ada berapa orang? Oh, 1, ya betul, betul. Kemudian yang di belakang, oh banyak, ya betul ya. Berarti dari tayangan video tadi, anak-anak bisa menyimpulkan apakah yang dinamakan sholat berjamaah dari kelompok A, kelompok laki-laki, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Oh, bagaimana menurut kelompok 2 perempuan? Oh, masih kurang, ya betul. Jadi kelompok 1 ya, jawabannya masih kurang, harus disempurnakan. Yang betul bagaimana? Yang dinamakan sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian salah satunya ada yang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Bisa dipaham anak-anak? Bisa ya. Jadi dari sekian orang yang melakukan sholat berjamaah, itu salah satunya harus ada yang imam. Walaupun kita melaksanakan sholat yang di masjid yang besar, dengan jumlah yang banyak, tapi kalau tidak ada imamnya, itu bukan namanya sholat berjamaah. Kemudian anak-anak sekalian, ya, setelah kita mengetahui
pengertian sholat jamaah, kemudian hukumnya. Ya, hukum dari sholat berjamaah yaitu ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan ada pula yang mengatakan fardu kifayah. Yaitu hukum sholat berjamaah. Karena sekalian kita lanjutkan, kemudian dalam melakukan sholat jamaah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, termasuk di antara syarat sahnya sholat jamaah adalah di situ harus ada imam, ada makmum, kemudian makmum berniat mengikuti imam, antara imam dan makmum itu berada dalam satu majelis. Karena sekalian, kemudian untuk selanjutnya adalah untuk imam. Ya. Jadi yang jadi imam itu tidak boleh orang sembarangan. Karena itu untuk menjadi imam ada beberapa syarat yang harus dikerjakan atau ada beberapa syarat. Kira-kira apa saja dari kelompok B sekarang? Silakan untuk menjawab. Oh ya. Jadi syarat menjadi imam yaitu satu, mempunyai wawasan yang luas. Wawasannya lebih luas dibanding dengan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu bacaan Al-Qur'annya fasih, ya. Artinya bagus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian selanjutnya adalah sudah balik berakal sehat, dan kemudian selanjutnya adalah berdiri di depan. Itu diantara syarat-syarat kalau kita menjadi imam. Begitu juga dengan makmum. Makmum itu juga harus ada yang dipenuhi, tidak boleh kemudian kita pokoknya sholat di belakang imam. Nah, makmum pun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh makmum. Yang pertama di antara syarat sah menjadi makmum yaitu makmum berniat mengikuti imam. Ya, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua yaitu berdiri di belakang imam. Ya. Jadi makmum tidak boleh berada sejajar dengan imam, itu tidak boleh, atau apalagi di depan imam. Nah, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah sholat makmum itu sama dengan sholatnya imam. Artinya misalnya imamnya sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Atau makmumnya sholat jamak, ya imamnya juga jamak qashar. Jadi kalau misalnya imamnya melakukan sholat jamak dan qashar, sholat yang diri jamak dikumpulkan dan diringkas, kemudian makmumnya sholatnya lain, sholat yang biasa, itu tidak boleh. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya di sini ada beberapa gambar, tapi sayangnya nggak kelihatan ya. Itu anak-anak silakan memperhatikan. Di situ ada
orang yang melakukan sholat jamaah, tetapi beberapa orang di belakangnya itu ada yang baru datang. Baru masuk ke masjid sedangkan imam sudah mau rukuk. Nah, dari tayangan gambar tersebut mungkin anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira makmum itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua, ya betul, dari kelompok B ya. Makmum itu dibagi menjadi dua. Apa saja kira-kira? Oh, makmum masbuk, ya betul ya. Yang kedua, oh makmum muafiq, ya. Jadi makmum itu ada dua. Yang pertama yaitu makmum masbuk. Dan yang kedua yaitu makmum muwafiq. Apakah makmum masbuk itu? Silakan dari kelompok 1. Ah ya betul ya. Makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal, tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Misalnya makmum baru membaca basmalah dan alhamdulillah, imamnya sudah mau rukuk. Sehingga untuk menyempurnakan Fatihah itu tidak bisa karena imamnya sudah rukuk. Nah, itu namanya makmum masbuk. Kemudian yang kedua yaitu makmum muwafiq. Makmum muwafiq yaitu makmum yang bisa mengikuti imam dari awal sampai akhir. Jadi mulai imamnya melakukan takbiratul ihram, kemudian makmumnya juga ikut takbiratul ihram bersama dengan imam dari awal dan sampai akhir. Anak-anak sekalian, kemudian masih pembagian kelompok ya. Silakan, ini Bapak punya masalah. Silakan didiskusikan kelompoknya masing-masing. Ada 2 masalah saya bacakan. Kelompok 1 menjawab masalah yang nomor 1. Kelompok 2 silakan menjawab masalah yang nomor 2. Dan kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian saling menanggapi. Apa masalahnya? 1. Di suatu masjid, ini masalah 1, di suatu masjid telah terjadi sholat jamaah. Kemudian ketika mau tahiyat awal, ya, imamnya lupa tidak tahiyat awal, dia langsung berdiri. Sudah diingatkan oleh makmum, tapi karena dia sudah terlanjur berdiri, kemudian ia tidak mau kembali melakukan tahiyat awal. Bagaimanakah sikap makmum tersebut? Apa yang harus dilakukan? Ini satu masalah. Karena itu, ini saya menggunakan yaitu problem disciplining. Ya. Kemudian yang kedua, ada seorang imam. Ya. Masalah yang kedua, ini ada seorang imam yang sholatnya batal. Ya. Karena apa?
di pakaian imam tersebut terdapat najis yang tidak diketahui oleh imam tersebut. Dan itu diketahui oleh imam yang di belakangnya. Hanya beberapa makmum yang tahu. Satu atau dua makmum yang tahu. Nah, bagaimana sikap makmum yang tahu tentang imam yang sholatnya batal karena di pakaiannya ada najis. Nah, silakan didiskusikan kelompok 1, yaitu mendiskusikan masalah yang pertama, kelompok 2 mendiskusikan masalah yang kedua. Saya beri waktu 10 menit. Silakan berdiskusi dan hasilnya supaya nanti dipresentasikan. Sudah cukup waktunya ya, waktu sudah habis. Saya persilakan kelompok 1 untuk prestasi. Ayo memberikan komentarnya. Oh ya, ya. Jadi menurut kelompok 1, imam yang tadi lupa tidak membaca tahiyat awal, langsung berdiri, diingatkan tidak mau kembali, maka makmumnya itu mengikuti saja. Ya, mengikuti imam, ikut berdiri, dan kemudian nanti di akhir sholat, sebelum salam, sesudah tahiyat akhir, nah, kemudian imamnya itu yaitu melakukan sujud sahwi. Bagaimana menurut pendapat kelompok 2? Apakah setuju dengan pendapat dari kelompok 1? Ya, setuju ya, betul ya. Betul. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua, silakan dipresentasikan dari kelompok 2, kelompok perempuan. Bagaimana tadi ada imam yang batal, makmumnya tahu kalau imamnya sudah terjadi di pakaiannya terdapat najis, apakah yang harus dilakukan oleh makmum tersebut? Bagaimana? Oh ya, ya, makmum harus berniat mufarokoh atau memisahkan diri dari jamaah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu niat mufarokoh, niat memisahkan diri, tetapi gerakannya tetap sama, jangan tidak sama, karena itu nanti bisa menimbulkan fitnah. Jadi bila itu terjadi, maka misalnya anak-anak jadi makmumnya, kemudian kebetulan mengetahui imamnya batal karena di pakaiannya terdapat najis, maka anak-anak harus berniat memisahkan diri dari imam dengan catatan gerakannya itu masih sama dengan imam, cuma kita sudah berniat tidak mengikuti imam karena kita sudah tahu bahwa imamnya itu sholatnya batal karena di pakaiannya terdapat najis. Anak-anak sekalian, sampai di sini sudah dipahami apa belum? Sudah ya? Mungkin ada yang bertanya.
Silakan kalau bertanya. Oh ya, ya dari kelompok 2 ini rupanya. Sholat berjamaah, kemudian datang terlambat, nah, sementara imamnya sudah rukuk, tetapi makmum itu baru membaca basmalah dan alhamdulillah. Membaca Al-Fatihah baru 2 ayat. Nah, bagaimana kelanjutan dari rokaat tersebut? Apakah rokaat tersebut itu sudah dihitung 1 rakaat atau belum dihitung sama sekali, dan setelah salam kita menambah 1 rakaat lagi. Ya, bagaimana menurut kelompok 1? Betul ya, ya. Menurut kelompok 1 itu sudah dihitung 1 rakaat, walaupun kamu masih membaca surat Al-Fatihah 1 ayat atau 2 ayat, karena itu tergolong makmum yang masbuk, makmum yang tertinggal. Anak-anak sekalian, ya, itu diantara penjelasan dari kita ketika melakukan sholat berjamaah. Anak sekalian, adapun selanjutnya, yaitu tentang Perhatikan waktunya, Pak, nggih. Nggih, waktunya bisa dipersingkat. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak, ya, hikmah dari melakukan sholat berjamaah. Hikmah dari kita melakukan sholat berjamaah yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Bahwa sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian, terpaut 27 derajat. Jadi kalau kita melakukan sholat itu sendirian, pahalanya cuma 1. Untuk kalau kita melakukan sholat berjamaah, maka itu pahalanya 27 derajat. Ini hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, ya. Untuk selanjutnya dari uraian tersebut, anak-anak harus bisa menyimpulkan, ya, dari beberapa uraian yang sudah kita bahas tadi, anak-anak harus bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, ya, yaitu kalau kita mau melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu 27 derajat. Kemudian untuk bisa sah dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita harus melaksanakan beberapa syarat. Di antaranya yaitu syarat-syarat ketika kita menjadi imam. Harus fasih bacaannya, berdiri paling depan, dan kemudian wawasannya itu yang paling luas wawasannya. Dan kemudian kalau kita menjadi makmum,
ya kita harus memenuhi syarat menjadi makmum, yaitu berniat mengikuti imam. Kita harus mengetahui gerak-gerik imam, berada dalam satu majelis dengan imam, dan sholat kita sama dengan sholat imam. Anak sekalian, itu adalah kesimpulan dari pertemuan pada hari ini. Untuk selanjutnya, besok kita akan laksanakan yaitu tata cara sholat jamaah itu apa saja. Dan kemudian pada pertemuan berikutnya kita harus bisa mempraktekkan sholat berjamaah dan diusahakan nanti anak-anak bisa membuat video tentang sholat berjamaah. Anak sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu karena waktunya sudah hampir habis. Salah satu dari siswa ketua kelasnya saya persilakan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dengan membaca surat Al-Asr. Ya, saya bantu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab, nggih. Iya. Saya mulai dari saya dulu. Yang pertama, Pak, saya ingin tanya. Iya, Bapak, ketika Bapak menyusun tujuan pembelajaran harus terdiri dari 4 komponen. Coba Pak sebutkan 4 komponen iku napa mawon? Tujuan pembelajaran 1, agar anak-anak bisa memahami tentang Bukan Pak, bukan. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan memuat 4 komponen. 4 komponen dalam tujuan pembelajaran itu ada apa mawon? Harus ada apa saja? 4 komponen tersebut harus ada bisa memahami. Yang pertama adalah bisa memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan. Bapak pernah dengar istilah ABCD, Pak? Pernah, Bu, pernah. Nah, tujuan pembelajaran harus memuat ABCD. ABCD itu apa? Coba, ABCD itu singkatan dari apa saja? Kalau bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, terus bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Inggrisnya lupa, bahasa Indonesianya apa? A, itu audien. B, itu apa, Pak?
behavior, C Iya, condition, D degree, ya Pak. iya, iya, iya. Nanti Bapak ini lagi ya Pak. Jadi Pak, nanti waktu UP itu yang ditanyakan teori-teori yang Bapak sudah diajarkan selama 3 bulan ini. Iya, Nah, iya, iya. makanya banyak kasus yang belum bisa lulus karena ternyata setelah saya nguji kompre ini 2 hari ini banyak sekali teman-teman Bapak juga yang tidak menguasai atau belum Iya, iya. menguasai yang sangat sederhana saja itu loh kok bisa lupa. Iya, iya, Bu. Lupa atau belum dibaca ya atau materi-materi yang diberikan itu enggak dibaca ya. Nggih, mohon dibaca Iya, ya, Pak. iya, iya. Modulnya, bahan, jadi sudah disiapkan dosen itu, mohon dibaca nggih, Pak. Masa Iya, iya, 3 Bu. bulan yang dasar banget itu loh, kok bisa lupa itu loh, ya. Iya, iya, Nggih. Bu. Nah, Iya, sekarang nomor 2, Pak. iya. Sekarang nomor 2. Pak, ranah kognitif itu KD nomor berapa? Kognitif. Itu KD nomor berapa? KD nomor kognitif. Ranah kognitif itu KD nomor berapa? Nomor KD itu ada berapa nomor? KD itu 4, Bu. Ada 4, KD 1, KD 2, KD 3, KD 4. Nah, Iya. yang saya tanya, KD nomor 3 itu ranah apa? KD nomor 3 itu kan pengetahuan, Bu, tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan, betul. Iya. Pak, biasanya kan diterangkan sama dosen. Untuk ranah kognitif atau pengetahuan atau KD 3, ketika membuat indikator pembelajaran, hendaknya menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang sudah dirumuskan oleh taksonomi Bloom, yaitu mulai C1 sampai C berapa, Pak? C6, Bu. C1 sampai C6. Ya, ya. Kalau yang KKO mengandung hot, high order thinking, itu ada di C berapa sampai berapa? C4 sampai 6, Bu. C4 sampai 6, betul Ya. sekali. Nah, untuk mengukur ranah pengetahuan atau KD 3 itu, untuk evaluasinya menggunakan apa saja? Evaluasinya menggunakan ranah pengetahuan itu kalau untuk evaluasinya menggunakan apa saja? di antaranya ya mengelompokkan Evaluasi, Pak. evaluasi. Nya menggunakan apa saja? Penilaian teman sejawat atau portofolio atau apa kalau ranah pengetahuan? Pengetahuan menggunakan ya di antara portofolio, kemudian Portofolio apa ranah pengetahuan? iya pengetahuan, Bu, juga pengetahuan. Siapa yang ngajari? Siapa yang bilang? Nanti dibaca nggih, Pak? Iya, 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 iya. Oke, jadi kalau ranah pengetahuan itu evaluasinya dengan tes, ya boleh tes tulis, boleh tes lesan, boleh penugasan, nggih Pak. Iya, iya, betul, Bu. Kalau ranah keterampilan itu baru portofolio, proyek, unjuk kerja atau proyek, nggih Pak. Iya, 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 Bu. Nah, kalau sikap penilaiannya bisa menggunakan penilaian teman sejawat, penilaian diri, observasi, atau jurnal. Iya, iya. Nggih, Pak. Nanti dibaca lagi nggih, Pak, itu nggih. Iya, iya. Harus dikuasai nggih, Pak.
Nggih, Bu. Nggih, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Nggih, sukses selalu dan mohon dibaca lagi nggih materi-materi untuk menyiapkan niki. Apa masih ada ujian UP, UPIN PPT-nya nggih. agak tampil, Bu. Nggih, cukup PPT dari saya saya hari bisa tampil. dalam. PPT saya nggak bisa tampil, Bu. Oh, enggak apa-apa. Kalau hari ini bisa tampil bagus kok tadi dibantu Pak Ansori. Hari ini sebenarnya yang kita nilai adalah penguasaan teori dalam praktek ngajar tadi. Tapi enggak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi, dibaca lagi nggih, Pak. Materi-materi yang sudah dikasih oleh dosen dari awal itu dibaca lagi nggih. Nggih, Bu. Nggih, makasih banyak. Dan waktu selanjutnya saya berikan ke Bu Nikmah. Monggo Bu Nik. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Malikin. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Nggih, sehat nggih Pak Malikin nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, senyum dulu Pak biar nggak tegang Pak. Saya tegangnya itu tadi PPT-nya nggak bisa tampil, Bu. Saya ngajar itu nggak ada yang saya baca, saya itu ngawang, Bu. Nah, ngawang lah ini, ngawang di itu. Di tempat saya nggak PPT saya, Bu. Ya, nanti belajar lagi Pak ya. Belajar lagi. Untuk apa namanya, aplikasi-aplikasi itu yang dibutuhkan itu untuk guru itu harus bisa. Nggih. Karena buktinya Pak Ansori tadi bisa share, ya. Ya, tapi di tempat saya nggak kelihatan, Bu. Ya, berarti nanti Pak Malikin harus belajar lagi, nggih. Ada apa? Begitu ada apa? Soalnya ini nanti kan proses ini kan masih ada lagi, Pak. Kasihan nanti kalau sudah waktunya terbatas, jenengan nggak bisa. Ini tadi sudah kelebihan waktunya, ya. Prepare-nya aja lebih dari hampir 15 menit. Nah, presentasinya Pak perlu diperhatikan. Kalau 15 menit ya nanti dimeniti lagi ngomong sendiri Pak. 15 menit jangan sampai kelebihan. Karena ini nanti seperti ini kita sebetulnya tidak ada waktu untuk berbicara seperti ini. Kita pengen tahu bagaimana kompetensi panjenengan, itu saja. Tapi kalau tidak disampaikan, nanti ketika kena panitia yang lain, kena penguji yang lain, itu kasihan, ya. Iya. Membantu saja kok, Pak. Membantu saja, ya. Terima kasih. Oke, yang penting jangan sedih, dilakukan, ya. Rezeki ini wis ono, misalnya Pak ya. Iya, Bismillah. Ikhtiar yang lebih baik, ikhtiar lebih baik. Ya, Pak, nggih. Kemarin itu sudah saya berlatih berkali-kali, Bu, untuk menampilkan PPT, tapi kok sekarang kok nggak bisa. Iya, ini banyak Pak, kemarin juga latihan ternyata laptopnya nggak bisa waktunya presentasi. Nah, ini karena apa namanya, suasana hati itu sangat mempengaruhi Pak ya. Ya, mungkin iya, suasana hatinya. Yang membuat saya itu kurang percaya diri ya ketika saya nggak bisa menampilkan yang PPT itu. Ya itu bagian kecil Pak, kendala bagian kecil. Yang penting tetap optimis ya, tetap optimis. Guru harus siap apapun kondisinya, dimanapun ya, begitu. Jadi kalau PPT-nya nggak bisa disampaikan, kemudian libur dulu sekolahannya, tutup kabeh sekolah nih Pak, kalau ini sekolah. Iya betul. Enggak, gitu nggih, jadi disiapkan. Bisa berubah model-model pembelajarannya karena berbeda situasi dan kondisi. Gitu Pak Malikin ya, tetap semangat. Pokoknya jangan kehilangan percaya diri. Kalau sudah nervous begitu itu hilang semua yang mau disampaikan ya. Klik-kliknya juga banyak kelirunya. Akhirnya begitu. Oke, Pak Malikin ya. Iya. Ngajar di kelas berapa Pak Malikin? Kelas 789. 789. Berapa CPL, Pak? 21 masih, karena rombelnya cuma 7. Oh, 21. Berarti kurang Pak ya, mestinya 24 ya? Masih kurang, Bu. Masih kurang. Iya, cari sekolahan lain yang dekat-dekat. Oke, nanti kalau setelah ini minimal 24 ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, Pak Malikin, ini saya pengen mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Pak Malikin. Iya.
Juz 30 atau juz berapa, Pak? 30 nggak apa-apa, Bu. Kalau juz 30 dihafalkan ya. Kalau lain juz itu dibaca nggak apa-apa. Ya, selain 30 nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, baca ya. Selain 30 juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggih. Kalau yang di sekolahan juz berapa sama anak-anak? Biasanya saya mengajarnya yang juz 30 untuk sambil dihafalkan, yang surat-surat pendek, Bu, karena di sini ini kadang-kadang anak-anak masih belum lancar kadang-kadang. Oke, berarti kalau belum lancar itu kata kuncinya apa, Pak? Membiasakan. Harus mau belajar lagi. Ya, membiasakan. Jadi yang saya tahu itu kalau menghafal itu tidak hanya menghafalkan dengan waktu tersendiri, tapi dengan pembiasaan akan menjadi hafal dengan sendirinya. Jadi kata-kata membiasakan ini perlu dibiasakan setiap hari, jam berapa itu dibiasakan 5 menit saja untuk biasakan membaca ya. Iya. Oke, Pak Malikin. Selanjutnya saya bacakan surat Al-Infitor ya. Nanti dilanjutkan. Infitor. Al-Infitor. Infitor. Oh, Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Dilanjut. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nggih, dibiasakan nggih nanti murid-muridnya juga supaya yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nggih. Selamat Pak Malikin. Saya mohon maaf. Salam sukses penuh berkah untuk Pak Malikin. Assalamualaikum. Terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Malikin, dan Sama-sama. untuk uji kompre hari ini untuk Bapak alhamdulillah sudah selesai. Nggih, Bapak bisa live dan temannya bisa masuk. Nggih. Nggih,